Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di pertemuan kita pada hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Yang kemarin kita masih berhenti di dalam pembahasan iman kepada kitab, dan pada hari ini kita masuk iman kepada para rasul. Maka iman kepada para rasul ini setelah iman kepada kitab. Maka kalau kita runutkan, Allah Subhanahu wa taala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, karena yang menurunkan wahyu kepada manusia adalah malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada manusia ataupun kepada rasul, itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan juga setelah malaikat Jibril turunnya malaikat Jibril dengan kitab. Dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala bawa untuk para rasul tersebut. Karena para rasul yang ada ataupun para nabi yang ada itu mereka semuanya seperti yang kita imani di dalam masalah kitab, memiliki pedoman masing-masing, yang di setiap para rasul itu memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan yang lainnya. Maka setelah membawa kitab, maka ya pasti rasul tersebut membawa kitab tersebut dikasih kepada rasul. Maka pada hari ini kita masuk pembahasan iman kepada rasul. Iman kepada rasul ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apa perbedaan antara rasul dengan nabi? Apa perbedaan antara rasul dengan nabi? Rasul membawa syariat baru. Kalau nabi mengikuti syariat sebelumnya. Ya, bisa. Tapi enggak semua nabi membawa syariat baru, tapi ya, itu salah satu perbedaannya. Kemudian yang kedua, apa lagi kira-kira? Perbedaan antara nabi dan rasul. Apa lagi? Para rasul diturunkan kita kepada para rasul. Para nabi diturunkan kitab. Anda juga. Para nabi juga ada kemungkinan diturunkan kitab. Para rasul dan para nabi ini yang mencolok perbedaan mereka adalah para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum yang melakukan kesyirikan. Dan sedangkan para nabi itu biasanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum yang mereka itu hanya menyelisihi rasul atau melakukan sebuah maksiat saja.
tidak sampai tarafnya kesyirikan. Maka kita lihat Nabi Adam alaihissalam bukan seorang rasul, tapi seorang nabi. Rasul pertama Nabi Nuh. Setelah Nabi Adam ada namanya Nabi Syith. Setelah Nabi Syith ada namanya Nabi Idris. Semuanya hanya para nabi. Kenapa? Karena mereka ini diutus kepada kaum yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih dalam keadaan tauhid. Baru terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, maka mulailah manusia itu melupakan tentang Allah Subhanahu wa taala dan sampailah menyembah Ya'ud dan wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasrah. Sampailah mereka menyembah berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah Nabi Nuh baru diutus jadi seorang rasul. Maka perbedaan yang kedua adalah para rasul diutus kepada kaum yang melakukan kesyirikan dan para nabi diutus kepada kaum yang melakukan maksiat ataupun menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasul itu ada batas minimal yang kita harus imani. Yang pertama, setiap para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus harus dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka, atau maksudnya dari kalangan manusia, dan harus dari kalangan manusia. Makanya ketika hal ini terjadi, ada sebuah kontroversi dari orang-orang Quraisy yang sebetulnya bukan kontroversi. Mereka ini sengaja berkata demikian supaya apa? Supaya menolak Nabi Muhammad SAW. Maka ada sebuah perkataan seorang kaum kepada nabinya, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Maka seorang nabi dikatakan oleh mereka apa? Ma naraka illa basharan mithlana. Ma naraka illa basharan mithlana. Kami enggak lihat kecuali engkau adalah seorang manusia seperti kami. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Engkau sama kami sama saja. Ya, sama-sama manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kenapa kok engkau ingin mengatur? Kenapa kok engkau ingin mengatur? Kemudian juga di dalam ayat yang lain di surah Al-Isra ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama'i wa lan nu'mina liruqiyyak hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh." Ini sebuah perkataan umat seorang nabi kepada nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi tersebut apa? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Engkau meminta mukjizat yang begitu hebat, begitu dahsyat. Maka katanya kan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbku. Hal kuntu illa basharan rasula. Aku ini cuma hanya seorang manusia yang memiliki kebedaannya Rasulullah, seorang utusan. Maka keimanan yang pertama kita harus imani bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia dari kalangan manusia. Kemudian juga yang lainnya berkata, wa ma mana'an nasa an yu'minu idz ja'ahumul huda. Manusia itu menolak petunjuk. Manusia itu ketika menolak petunjuk. Kenapa? Illa an qalu, kecuali dia akan berkata apa? Aba'atsallahu basyaran rasula. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul itu dari kalangan manusia? Dari kalangan manusia. Ini yang harus pertama kali kita imani. Iya, betul. Rasul, seorang nabi itu dari kalangan manusia. Rasul, seorang nabi itu dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan yang lain, bukan dari kalangan malaikat. Karena ketika rasul dari kalangan manusia, inilah yang paling mudah kita pahami dan paling mudah kita ikuti.
Kalau seandainya para rasul ini bukan dari kalangan nabi, dari kalangan manusia, tapi dari kalangan malaikat, maka kita akan berkata ketika rasul tersebut memerintahkan sebuah perintah, ya ini hanya bisa dilakukan oleh para malaikat. Kita ini manusia, beda levelnya, beda jenis bahan bakunya, dan beda ketaatan kita. Malaikat sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat itu enggak akan maksiat kepada Allah, hanya melakukan ketaatan saja. Kami manusia memiliki akal, kami manusia memiliki hawa nafsu, yang dimana kami ini kadang melakukan maksiat. Maka ketika perintah ibadah kalau disampaikan oleh malaikat, maka kami nggak sanggup. Itu kalau seandainya rasul dari kalangan malaikat, mereka akan berkata demikian. Dan pun kalau seandainya dari rasul, ya mereka boleh balik lagi, oh maunya malaikat. Tapi kalau malaikat, nanti akan mereka katakan demikian. Maka keimanan kita harus jazmkan, kita harus yakini bahwa rasul itu dari kalangan manusia, dari kalangan manusia. Tidak ada rasul dari kalangan jin, tidak ada rasul dari kalangan jin. Semuanya dari kalangan manusia, basyaran rasulah. Dan para jin mengikuti nabi dari manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ketika Nabi Muhammad berdakwah ke negeri Taif, ditolak di negeri Taif dengan tahu bagaimana penghinaan negeri Taif ketika itu, maka Rasulullah SAW pulang ke Mekah bersama Zaid bin Harithah. Maka ketika jalan, maka Rasulullah SAW ketika itu bersandar di sebuah pohon karena capek letih. Habis Rasul lari-lari di negeri Taif karena dilempari batu. Yang sebagian luka terkena Rasulullah SAW. Dan apalagi kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, masya Allah, lukanya terlalu banyak karena beliau menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Maka ketika sedang duduk, maka Rasulullah SAW ketika itu membacalah sebuah surat. Ketika Rasulullah SAW membaca sebuah surat, maka tahunya ada para kaum jin yang ada di sekitarnya yang sedang mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah mendengar hal tersebut, maka para jin tersebut langsung berkata kepada sesama mereka bahwa ini adalah sebuah kalam yang benar. Maka kita harus ajak kaum kita untuk beriman kepada Nabi ini, kepada Rasul ini. Maka memintalah kepada Rasul SAW ketika itu Rasul diberikan sebuah kelebihan, bisa melihat kaum jin. Kemudian Rasul SAW masuk ke negerinya mereka, dan Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum jin ketika itu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan negeri Taif yang tidak mau beriman kepada Allah dengan sebuah kaum yang ada di dekat dengan Mekah, karena sebelum Mekah dan setelah Taif ada sebuah daerah sebelum Mekah, di sebuah wadi, di sebuah lembah yang dimana para jin ketika itu mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Maka akhir mereka itu semuanya mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Nah, maka kaum jin enggak ada nabi. Kaum jin tidak ada nabi, karena nabi harus dari bashar. Bashar itu dari jenis manusia. Dan juga dari bashar, nabi dan rasul juga hanya dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan perempuan. Kalau ada seorang yang ngaku nabi dari kalangan perempuan, pasti salah. Mau itu dari zaman sebelum Rasulullah SAW atau setelah Rasulullah SAW, pasti salah. Karena tidak ada seorang nabi dari perempuan. Tidak ada seorang nabi dari perempuan. Makanya enggak ada nabiyah gitu. Enggak ada rasulah. Ya, karena nabi itu hanya dari kalangan
lagi saja, tidak ada satupun dari kalangan perempuan, semuanya dari kalangan laki-laki. Kenapa dari laki-laki? Karena ada hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena laki-laki berbeda dengan perempuan dari beberapa aspek. Dan di dalam permasalahan kerasulan, dalam permasalahan kenabian, ini tugas yang sangat berat. Yang dimana para rasul dan para nabi pasti akan dihina, dicerca, disiksa. Mereka akan keluar, enggak di dalam rumah. Mereka akan keluar dan enggak ada di dalam rumah. Mereka bisa jadi safar ke sana, safar ke sini untuk berdakwah. Dan hal tersebut yang hanya bisa lakukan yang kuat hanyalah laki. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan perempuan ini menjadi seorang nabi ataupun seorang rasul, karena tugas beban jadi nabi dan rasul sangat berat. Kalau dibebankan maka mereka akan kewalahan, karena mereka juga harus mengandung, mereka ada mengurus anak nanti dan hal-hal yang lainnya, yang dimana hal tersebut tidak membuat dia bisa leluasa untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah ada seorang nabi dari perempuan, tapi nabi dari laki-laki. Nabi hanya dari laki-laki saja. Kemudian yang kedua, kita harus imani bahwa setiap para nabi ataupun para rasul, maka semuanya akan memerintahkan kepada tauhid. Maka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maka apapun siapapun nabi tersebut, dari kalangan apapun, mau dari kalangan Bani Israel, mau dari kalangan Arab ataupun dari kalangan yang lain, dari suku-suku yang lain, maka semuanya memerintahkan kepada tauhid. Semuanya memerintahkan kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi yang akhirnya enggak memerintahkan tauhid, enggak. Walaupun seorang nabi, yang tadi kita katakan nabi ini diutus kepada kaum yang maksiat, tapi tetap nabi tersebut akan menyerukan tentang permasalahan tauhid, karena inti dakwanya mereka adalah tauhid. Inti dakwanya para nabi adalah tauhid. Maka kita bergembiralah ketika kita mendakwakan tauhid ini, mendakwakan la ilaha illallah di tengah-tengah umat. Berarti kita meneruskan tugasnya para nabi dan rasul. Tugasnya para nabi dan rasul. Ketika orang-orang itu mencemooh kita, tapi kita ingat dalam hati kita bahwa kita sedang melaksanakan tugasnya para nabi dan rasul setelah mereka tidak adanya. Ya, setelah mereka tidak adanya. Karena rasul hanya rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la rasula ba'd atau la nabiyya ba'du. Tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita lah yang mengemban amanah tersebut untuk menyampaikan tauhid ini kepada seluruh umat. Menyampaikan permasalahan la ilaha illallah kepada manusia. Maka kita harus mulai dakwah kita dari tauhid. Makanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diperintahkan berdakwah di negeri Yaman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Muadz diberikan sebuah amanah. Ya Muadz, innaka sata'ti qaumun min ahli kitab. Wahai Muadz ibn Jabal, sungguh engkau akan datang kepada sebuah kaum yang ahlul kitab. Ahlul kitab, karena Yaman ketika itu beragama Nasrani. Beragama Nasrani. Engkau akan datang kepada mereka yang beragama Nasrani. Fakun awwalu ma tad'uka la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama wahai Mu'adz yang engkau serukan kepada mereka ahlul kitab di negeri Yaman adalah la ilaha illallah. Fa in ata'u bidzalika, kalau seandainya mereka sudah mentaati itu la ilaha illallah, kalau mereka sudah berkata la ilaha illallah, mereka sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, baru fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim al-khamsu shalawat. Baru setelah itu kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Baru kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan salat 5 waktu. Maka lihat, awal pertama kali yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal adalah dakwah tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena dakwah ini adalah dakwah para nabi. Karena tujuan yang untuk beribadah hanya kepada Allah.
Kalau seandainya bukan ini yang dijadikan prioritas oleh kita, bukan ini yang pertama kali yang kita serukan kepada manusia, bukan ini yang pertama kali kita sadarkan kepada manusia, maka apalagi yang kita harapkan? Maka bagaimana ibadah salat kita, saum kita, haji kita, umrah kita, zakat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tauhidnya salah. Sedangkan kita malah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meyakini sebuah keyakinan kesyirikan. Maka itu adalah sebuah hal yang salah. Makanya kita harus jadikan dakwah la ilaha illallah adalah dakwah yang pertama yang kita serukan kepada umat. Maka kalau kita lihat juga apa yang pertama kali diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Yang disuruhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Rasul ketika dakwah, awal dakwah menggunakan dua hal yang disuruhkan. Yang pertama, iman kepada Allah dengan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua dengan orang yang mentaati masuk surga dan orang yang mendurhakai masuk neraka. Maka ini terlihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan sebuah wejangan pertama kali ketika dakwah jahriyah kepada keluarganya. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasul langsung memanggil semua keluarganya di sebuah bukit. Maka dipanggil satu persatu dari Bani Hashim, dari Bani Hashim, dan orang-orang yang satu kelompok dengan Bani Hashim. Maka dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirlah di sana paman-pamannya Rasul, dan hadirlah di sana sepupu-sepupunya Rasul, dan hadirlah juga di sana keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada keponakan Rasul? Ya, ada dari Aminah. Ya, Aminah karena punya anak sebelum bersama dengan Abdullah. Itu saudara. Keponakan Rasul punyalah pasti. Karena paman Rasul sallallahu itu ada saudaranya Rasulullah SAW memiliki anak. Kemudian kalau sepupu pasti ada, karena Ali dia sepupunya Rasulullah SAW. Maka hadir semuanya. Baru ketika itu Rasulullah SAW sampaikan, fa inni la ughni ankum syai'a. Aku itu enggak memiliki kemampuan kepada kalian semuanya. Aku ini enggak memiliki sebuah kemampuan kepada, maka berkata kepada ya Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'it. Wahai Fatimah, engkau mintalah dari hartaku sesuai seterserahmu. Terserahmu engkau minta harta dariku. Tapi ingat wahai Fatimah, aku enggak bisa akan membelamu nanti di yaumil qiyamah kecuali engkau berkata la ilaha illallah. Kecuali engkau berkata la ilaha illallah. Kemudian dikabarkanlah tentang surga, dan dikabarkanlah tentang neraka. Ini pertama kali dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan la ilaha illallah, kemudian mengkabarkan bagi orang-orang yang mentaatinya masuk surga dan orang-orang yang mendurhakai masuk neraka. Bagi orang-orang yang mendurhakai la ilaha illallah atau mendurhakai para rasul yang ada masuk neraka. Maka kita harus jadikan la ilaha illallah adalah pertama kali yang kita suruhkan. Dan juga kita yakini para nabi dan para rasul semuanya mendakwakan la ilaha illallah, walaupun mereka dari beda jenis, maksudnya dari beda-beda suku. Walaupun dia dari suku kita anggaplah Afrika, karena pasti ada seorang nabi dari Afrika, seorang nabi dari Afrika. Ataupun dia itu seorang nabi dari Bani Israel, ataupun dia seorang nabi dari orang Arab. Maka semuanya para nabi tersebut pasti akan menyerukan la ilaha illallah, karena Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Maka telah aku utus setiap umat, setiap suku itu ada seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut, yang di mana rasul tersebut akan memerintahkan tentang permasalahan tauhid, beriman kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas mereka. Mungkin enggak ada seorang nabi dan seorang rasul dari Indonesia?
Mungkin. Karena Indonesia ini ada sebuah suku. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Indonesia termasuk umat. Fi kulli ummati, setiap umat. Mungkin. Siapa? Wallahu a'lam, enggak tahu. Wallahu a'lam, enggak tahu. Tapi mungkin enggak mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin ada seorang nabi atau seorang rasul dari negeri kita. Tapi siapa? Enggak tahu kita. Tapi kalau ditanya mungkin enggak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulli ummah, fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut. Makanya juga kita lihat ya, masyaallah, negeri ini negeri yang sangat hijau yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari negeri yang lain, dan juga kita banyak kekayaan. Itu pasti karena berkat keimanan orang-orang terdahulu kita. Ya, tapi yang sampai kepada kita selalu Islam itu datang terlambat. Ya, Islam selalu datangnya terlambat. Tapi kalau kita buka sejarah atau tidak, Islam itu datang dari awal. Islam itu datang dari awal-awal. Tapi itu ditutup oleh Belanda supaya apa? Supaya orang-orang kaum muslimin ketika itu tidak merasa hebat di zaman kita sekarang. Sebelum dari awal. Ada riwayat yang menyebutkan Muawiyah, Ali juga pernah masuk ke sini. Muawiyah, Ali itu pernah ke sini. Dan di zaman Utsman itu ada orang-orang yang diutus ke negeri kita. Di negeri kita. Walaupun bukan keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, tapi ada negeri kita yang dimasuki oleh para sahabat atau para tabi'in. Bukan sekedar dari Gujarat orang-orang Arab saja, bukan. Itu sungguh sangat jauh, lama sekali. Lama sekali. Karena nggak mungkin negeri kita yang begitu makmur, begitu banyak harta di dalamnya, dibangun dari negeri orang-orang yang musyrikin semuanya awalnya. Tidak, pasti akan ada ahlul tauhid yang ada di negeri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri ini. Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri ini. Kemudian yang ketiga, yang harus diimani adalah penutup para nabi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi dan rasul sudah tutup semuanya. Karena wa khatamun nabiyyin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, nabi penutup terakhir. Nabi sudah ditutup oleh Allah. Maka ketika nabi sudah ditutup, maka rasul juga pasti ditutup. Karena rasul tingkatannya lebih tinggi. Karena setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khataman nabiyyin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, maka rasul juga tertutup. Maka sudah tidak lagi ada para nabi dan para rasul. Tidak lagi ada para nabi dan para rasul. Semuanya hanyalah ulama setelahnya. Orang-orang yang menyerukan dakwah seperti para nabi dan para rasul. Makanya menyebutkan dalam sebuah hadis kan, innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhamah. Sebenarnya para nabi ini tidak mewariskan dinar dan dirham. Kenapa Rasul SAW menyebutkan di sini wal anbiya, enggak menyebutkan war rusul? Karena penutup para nabi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan war rusul, takutnya nanti dipahami bahwa masih ada kemungkinan nabi. Masih ada kemungkinan nabi. Maka sudah ditutup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Maka para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, enggak mewariskan harta. Tapi innama yuwarithu al-ilm. Dan para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendapatkan para sahabat Ansar dan Muhajirin sibuk dengan dagangnya dan juga dengan perkebunannya, maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, sesungguhnya warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjidnya. Warisan Nabi SAW sedang dibagikan di masjidnya. Maka ketika itu para sahabat dengan tabi'in datang ke masjid. Berfikirnya mereka dinar dan dirham. Mereka tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang raja, pasti memiliki harta yang banyak. Pikiran mereka, apalagi tabi'in, para tabi'in akan berpikir demikian. Maka akhirnya ketika mereka datang ke dalam masjid,
Taunya di sana cuma hanya mereka lihat ada majelis-majelis ilmu saja. Maka mereka komentar kepada Abu Hurairah, kata engkau sedang dibagikan warisan. Maka Abu Hurairah membacakanlah hadis ini, bahwa para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil sebuah bagian yang paling besar. Bagian yang paling besar. Maka baru itu sadarlah mereka bahwa pentingnya harus ilmu yang dicari oleh mereka. Jangan sampai kesibukan dengan dunia dan mereka lupa untuk mengambil warisan para nabi. Mereka lupa untuk mengambil warisan para nabi. Maka setelah Rasulullah SAW diutus, yang pertama tidak akan ada lagi nabi, enggak akan ada lagi rasul. Maka kemarin kalau kita sudah sebutkan perkataan Rasulullah SAW kepada Nabi Musa, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a minhu illa taba'ani." Kalau seandainya Rasul menyebutkan, kalau seandainya Musa ini hidup, kita tahu bahwa Nabi Musa adalah seorang rasul dan bahkan ulul azmi. Hidup di zaman Rasulullah SAW, maka bagi dia tidak ada sebuah keluasan kecuali mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Mencopot gelar Nabi dan Rasulnya. Mencopot gelar Nabi dan Rasulnya. Bukan lagi seorang Nabi dan bukan lagi seorang Rasul. Kalau Nabi Musa hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, karena dia tidak lagi diperbolehkan untuk mengikuti syariatnya. Taurat sudah tidak lagi berlaku. Tidak berlaku. Makanya juga ketika Nabi Isa alaihissalam turun nanti, Nabi Isa yang berkata, saya mengikuti syariatnya Muhammad. Maka majulah engkau sebagai imam. Sebagai apa itu? Sebagai penjelas bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti termasuk salah satu umatnya Nabi Muhammad. Termasuk salah satu umatnya Nabi Muhammad ketika itu. Karena beliau tidak membawa syariat Nasara atau tidak membawakan syariat sebelumnya yang beliau bawa, tapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW karena penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dimana Rasul menyebutkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Berarti Nabi Muhammad di sini bersumpah, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Maka Rasulullah SAW menyebutkan, dan tidaklah ada seseorang dari umat ini, umat akhir zaman, mau dia Yahudi, mau dia itu Nasrani agamanya, dia mendengar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian summa yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dan tanpa beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billadzi ursiltu bihi, dia enggak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia dari golongan penghuni neraka. Maka orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani setelah mendengar Nabi Muhammad, maka mereka semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di kitab mereka pun sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada Nabi Isa. Wa idz qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Ismail sudah kabarkan kepada Bani Israel, bahwa nanti setelah aku ini ada seorang Rasul namanya Ahmad. Ikuti oleh kalian. Tapi tetap banyakan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tahu agama yang ada di bumi ini ada banyak. Kemudian disurvei hanya beberapa, nggak nyampe 50% kalau nggak salah, Islam itu ada di dunia. Nggak sampai 50%. Maksudnya cuma 2 miliar atau 3 miliar. 2 miliar lebih. Sedangkan jumlah manusia itu sekitar 7 kalau nggak salah.
Ya karena apa? Mereka tidak mau beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggap bahwa syariat Nabi mereka tetap jalan. Syariat Nabi mereka tetap jalan. Sedangkan Nabi-Nabi mereka telah mengkabarkan tentang Nabi Muhammad. Maka nanti akan diutus seorang Nabi. Ada seperti Nabi Isa berkata Nabi Ahmad, dan nanti Nabi Musa juga mengkabarkan. Kemudian juga di zaman Nabi Khidir, ketika kita buka tafsir terkait dengan apa sih harta yang terpendam yang dimiliki oleh yatim yang dibangunkan tiangnya oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tahunya di sana ketika kita baca Ibnu Katsir, maka dibawakan ada sebuah harta benda dari emas ataupun dinar, dan kemudian ada sebuah lembaran yang tertulis la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Wa Muhammadur Rasulullah. Jadi sudah ada kabar dari zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan sebelumnya bahkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tahu ketika dalam sejarah itu para umat yang ada itu sangat berebut mencari nabi terakhir. Makanya Hirakal berkata ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan sudah sampai suratnya, dengan perkataan kalau seandainya nabi tersebut ada dekatku dan aku akan samperin dia dan aku akan cuci kakinya dan aku berikan penghormatan yang sangat hebat. Kenapa? Karena Hirakal tahu itu adalah nabi terakhir yang dicari. Bahkan sebelum itu perkataan tersebut berkata, Hirakal telah berdiskusi dengan pendeta Romawi, ketua pendeta Romawi terkait dengan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdua sepakat bahwa dialah nabi terakhir. Hirakal dengan pendeta tersebut sepakat bahwa ini adalah nabi terakhir. Maka terucaplah perkataan Hirakal, kalau seandainya dia ada dekatku maka akan mencuci kakinya. Karena apa? Pada dasar awalnya sudah mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Nabi terakhir yang mereka tunggu. Karena semua umat ketika itu menunggu rasul terakhir. Yahudi apalagi, bahkan sampai mereka rela untuk hijrah ke negeri Madinah. Untuk apa? Untuk mendapatkan rasul terakhir. Taunya Allah Subhanahu wa taala utus rasul terakhir dari kalangan Arab, bukan dari Bani Israel. Maka sangat marahlah orang-orang Yahudi ketika itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ada penutup para nabi. Dan juga wajib bagi kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mentaati para rasulnya, maka mereka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memaksiati para rasulnya, maka mereka akan masuk ke nerakanya. Dan bagi kita harus mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyebutkan man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Barang siapa yang dia tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memaksiati, maka dia faqad aba, dia itu enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi untuk para umat, para nabi yang lainnya. Tapi karena di zaman kita sudah tidak lagi ada umat selain umat Nabi Muhammad, maka semuanya harus patuh tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak taat, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani rasul nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk umat manusia ini. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan, insyaallah nanti setelah salat kita lanjutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.